Apakah Interlink itu sebenarnya sebuah kripto baru yang sedang ramai dibicarakan, atau justru sebuah proyek Web3 dengan teknologi yang jauh lebih besar dari sekadar token digital? Pertanyaan ini muncul karena di berbagai komunitas, nama Interlink semakin sering terdengar. Ada yang mengenalnya dari program airdrop yang menawarkan ribuan token ITLG secara gratis hanya dengan registrasi dan verifikasi wajah. Ada juga yang penasaran karena Interlink baru saja mendapatkan pendanaan puluhan juta dolar dari Google for Startups, lengkap dengan dukungan teknologi canggih Google Cloud dan Vertex AI. Ditambah lagi, Interlink berani menampilkan roadmap yang sangat ambisius, dari target jutaan pengguna dalam waktu dekat, hingga visi jangka panjang untuk mencapai 1 miliar identitas digital terverifikasi di seluruh dunia. Menariknya, bukan hanya media internasional yang membicarakan hal ini. Bahkan di channel J-Coin sendiri, ada penonton yang secara khusus meminta edukasi tentang Interlink. Hal ini menunjukkan betapa besar rasa penasaran publik terhadap proyek ini. Semua ini membuat kita bertanya, apakah Interlink hanyalah hype sesaat seperti banyak proyek kripto lain, atau justru fondasi dari revolusi identitas digital berbasis blockchain dan kecerdasan buatan? Apa itu Interlink Labs? Interlink Labs bukan sekadar proyek kripto biasa. Ia bukan hanya tentang token yang bisa diperdagangkan di pasar, melainkan sebuah ekosistem teknologi yang mencoba menggabungkan 3 hal besar sekaligus: Web3, Artificial Intelligence, dan Blockchain Identity. Mari kita lihat dari pondasinya. Inti dari Interlink adalah identitas digital yang aman, terverifikasi, dan bisa digunakan di seluruh dunia berbasis blockchain. Mereka ingin memastikan bahwa setiap orang di internet memiliki satu identitas yang unik, bukan 1000 akun palsu atau bot yang merusak ekosistem digital. Disinilah muncul konsep Proof of Personhood. Teknologi ini menggunakan verifikasi wajah untuk memastikan bahwa satu manusia hanya bisa memiliki satu identitas. Jadi, tidak ada lagi sistem referral palsu, tidak ada lagi manipulasi akun, karena blockchain mencatat identitas digital yang benar-benar unik. Konsep ini mirip dengan yang ditawarkan WorldCoin, tapi Interlink berusaha melakukannya dengan cara yang lebih ramah pengguna, lebih aman, dan terintegrasi dengan ekosistem Web3 yang lebih luas. Fitur kedua yang sangat penting adalah SDK atau MDK, Mini App Development Kit. Bayangkan ini seperti toolkit bagi para developer. Dengan SDK ini, siapapun bisa membangun aplikasi Web3 yang langsung terhubung dengan identitas Interlink, dengan login wajah, distribusi token otomatis, transaksi on-chain, hingga notifikasi ke pengguna. Artinya, Interlink tidak hanya menyediakan identitas, tapi juga membuka pintu bagi lahirnya ribuan aplikasi baru di atas infrastrukturnya. Dan yang tak kalah menarik, Interlink menghadirkan Federated AI Training. Ini adalah teknologi pelatihan kecerdasan buatan yang tidak dilakukan di server pusat, melainkan langsung di perangkat pengguna. Dengan cara ini, data wajah dan identitas pribadi tidak harus dikirim ke pihak ketiga. Privasi tetap terjaga, tapi AI tetap bisa dilatih dan berkembang. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah Interlink ini hanya sebuah koin baru? Jawabannya jelas, bukan. Interlink adalah sebuah ekosistem Web3 berbasis blockchain dan AI, yang berfokus pada identitas digital, privasi, dan keamanan. Token hanyalah bagian kecil dari puzzle besar yang sedang mereka bangun. Pendanaan Google dan validasi besar. Salah satu alasan kenapa Interlink Labs langsung mencuri perhatian dunia adalah karena mereka disebut menerima dukungan strategis dari program Google for Startups Cloud. Beberapa laporan media menyebut adanya strategic investment dari Google, meski jumlah pastinya tidak pernah diumumkan secara resmi baik oleh Google maupun oleh Interlink Labs. Yang jelas, program ini memang memberikan akses ke infrastruktur Google Cloud dan teknologi Vertex AI, yang selama ini menjadi pondasi bagi perusahaan global berskala besar. Dengan dukungan semacam ini, Interlink berpotensi mendapatkan keunggulan dari sisi keamanan data tingkat tinggi, skalabilitas server untuk jutaan pengguna, hingga integrasi AI yang terus berkembang. Dan hal ini penting untuk digarisbawahi. Dalam dunia blockchain, kita sering melihat banyak proyek hanya menjual mimpi tanpa dukungan nyata dari pihak besar. Tapi Interlink berbeda, karena fakta adanya hubungan dengan ekosistem Google menjadi semacam validasi awal. Itu menunjukkan bahwa Interlink bukan proyek sembarangan, melainkan startup yang sedang berusaha membangun fondasi Web3 dengan dukungan teknologi kelas dunia. Dengan legitimasi semacam ini, Interlink punya peluang nyata untuk tidak hanya jadi tren sesaat, tetapi benar-benar berkembang menjadi infrastruktur identitas digital berbasis blockchain dan AI di masa depan. Token dan airdrop ITLG. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling banyak dibicarakan oleh komunitas kripto, yaitu program airdrop Interlink. Bagi banyak orang, inilah pintu masuk pertama mereka ke ekosistem Interlink. Caranya cukup sederhana. Daftar di aplikasi Interlink Network,
buat Interlink ID, lalu lakukan verifikasi wajah. Setelah itu, setiap pengguna langsung mendapatkan sekitar 1.510 token ITLG secara gratis. Dan disinilah letak daya tariknya. Token ITLG ini bukan sekadar angka digital. Menurut roadmap resmi, token ITLG nantinya akan dikonversi menjadi token utama ITL pada kuartal ketiga tahun 2025. Jadi, apa yang terlihat sebagai reward gratis hari ini, bisa menjadi aset nyata ketika ekosistem Interlink semakin matang. Lebih menarik lagi, Interlink menggunakan model ekonomi token ganda. Ada ITLG yang dipakai sebagai reward awal dan sarana distribusi komunitas, lalu ada ITL yang akan menjadi token utama dengan fungsi lebih serius, dari verifikasi identitas on-chain hingga metode pembayaran di berbagai aplikasi Web3. Model seperti ini dirancang agar distribusi komunitas tetap masif, sekaligus menjaga stabilitas token utama dalam jangka panjang. Kalau dibandingkan, hype ini sangat mirip dengan fenomena Pi Network beberapa tahun lalu. Banyak orang tertarik karena bisa mining token lewat aplikasi secara gratis. Bedanya, Interlink mencoba mengatasi kekurangan Pi. Mereka langsung menggabungkan teknologi verifikasi wajah, dukungan AI, dan integrasi blockchain yang lebih jelas. Jadi bukan hanya sekadar mining di layar, tapi ada fondasi teknologi yang lebih kokoh di belakangnya. Dengan kombinasi airdrop gratis, konversi token resmi, dan hype komunitas yang terus berkembang, tak heran jika program ini jadi bahan pembicaraan di mana-mana. Roadmap ambisius. Sekarang, mari kita lihat roadmap ambisius Interlink Labs. Inilah bagian yang membuat banyak orang mulai melihat proyek ini bukan sekadar tren jangka pendek, melainkan sebuah visi jangka panjang. Di tahun 2025, Interlink menargetkan peluncuran produk inti mereka. Ada Interlink ID sebagai identitas digital utama, Interlink App sebagai pintu masuk ekosistem, Interlink Chain yang menjadi blockchain khusus untuk mendukung skalabilitas, Interlink SDK agar para developer bisa membangun mini-apps di atasnya, dan tentu saja Interlink Wallet ITLX sebagai dompet resmi. Target mereka juga sangat spesifik. Tahun ini, Interlink ingin mencapai 10 juta pengguna terverifikasi secara global, dan di saat yang sama, meluncurkan Interlink Card untuk 3 juta orang. Kartu ini nantinya bisa menjadi jembatan antara identitas digital di blockchain dan penggunaan di dunia nyata. Bahkan mereka berkomitmen meningkatkan standar teknologi verifikasi wajah ke level tertinggi sesuai standar internasional NIST. Namun, visi Interlink tidak berhenti di sana. Kalau kita lihat ke depan, roadmap 5 tahun, tepatnya tahun 2030, target mereka jauh lebih besar. Interlink ingin mencatatkan 1 miliar identitas digital terverifikasi di seluruh dunia. Bukan hanya itu, token ITLG yang sekarang masih tahap awal, diproyeksikan akan menjadi metode pembayaran global untuk bantuan keuangan dan transaksi terdesentralisasi. Bayangkan, satu proyek yang dimulai dari airdrop gratis hari ini, menargetkan untuk menjadi infrastruktur identitas digital miliaran orang dalam waktu 5 tahun ke depan. Roadmap ini jelas ambisius, tapi juga memperlihatkan betapa seriusnya Interlink dalam membangun fondasi Web3 di masa depan. Ekspansi dan komunitas global. Kalau kita bicara soal kekuatan sebuah proyek Web3, komunitas global adalah salah satu kunci terbesarnya. Dan disinilah Interlink menunjukkan langkah yang sangat agresif. Mereka aktif mengadakan acara offline di berbagai negara, untuk memperkenalkan konsep identitas digital berbasis blockchain ini secara langsung kepada masyarakat. Menariknya, Indonesia disebut sebagai salah satu komunitas terkuat Interlink di dunia. Artinya, banyak sekali pengguna dan pendukung aktif dari tanah air yang ikut mendorong popularitas proyek ini. Bukan hanya itu, pada bulan Agustus kemarin, Interlink Network Filipina menggelar acara Ask Me Anything pertama mereka lewat platform X-Space. Dalam acara tersebut, mereka bahkan menyediakan hadiah $25 dan 500 ITLG untuk pertanyaan terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa Interlink tidak hanya fokus pada teknologinya, tapi juga benar-benar ingin membangun kedekatan dengan komunitasnya. Dan satu hal lagi yang membuat banyak orang penasaran adalah isu soal potensi dukungan dari Bursa Efek New York, atau NYSE. Memang, hingga saat ini masih sebatas rumor, tapi ada spekulasi bahwa Interlink bisa melakukan listing di Bursa Amerika Serikat pada tahun 2026, setelah melewati audit dan pemenuhan regulasi SEC. Kalau hal ini benar-benar terwujud, maka akan menjadi validasi besar bagi Interlink untuk naik ke level global, dan tentu saja bisa mengubah cara pandang investor terhadap proyek ini. Jadi jelas, Interlink tidak hanya mengandalkan teknologi, tapi juga membangun jejaring komunitas internasional yang kuat, sambil membuka peluang ekspansi ke level tertinggi dunia finansial. Analisis ekonomi dan persaingan. Sekarang mari kita masuk ke salah satu aspek paling krusial dari sebuah proyek kripto, model ekonominya. Interlink menggunakan sistem token ganda, yaitu ITLG dan ITL. ITLG saat ini banyak dikenal lewat program airdrop,
Sementara ETL nantinya akan menjadi token resmi yang difokuskan untuk utilitas jangka panjang, termasuk sebagai alat pembayaran di ekosistem Interlink. Model token ganda seperti ini bisa menjadi game changer, karena memisahkan antara token yang berfungsi untuk adopsi awal dengan token yang dirancang untuk stabilitas dan keberlanjutan. Kalau kita bandingkan dengan P-Network, yang selama bertahun-tahun populer dengan mining gratisan tapi menuai banyak kritik karena tidak jelas arah dan utilitasnya, Interlink dianggap lebih serius. Mereka sudah menyiapkan solusi nyata untuk kelemahan P, seperti verifikasi identitas berbasis wajah, roadmap produk yang jelas, hingga dukungan pendanaan dari raksasa global seperti Google. Dengan pendekatan ini, Interlink berpotensi menjadi pemain besar di sektor identitas digital berbasis blockchain. Di era di mana verifikasi identitas menjadi masalah global, mulai dari keamanan finansial, akses layanan digital, hingga perlindungan privasi, posisi Interlink bisa sangat strategis untuk menjadi standar baru di Web 3. Tantangan dan kritik. Namun, seperti proyek besar lainnya, Interlink juga tidak lepas dari tantangan dan kritik. Pertama, dari sisi pengalaman pengguna. Banyak review di Google Play menyoroti bahwa aplikasi Interlink menampilkan terlalu banyak iklan, terutama saat klaim harian token ITLG. Hal ini membuat sebagian pengguna merasa terganggu, bahkan mempertanyakan keseriusan tim dalam memberikan pengalaman yang nyaman. Kedua, ada isu sensitif tentang privasi. Karena verifikasi berbasis wajah menjadi inti dari konsep proof of personhood, wajar jika muncul kekhawatiran, apakah data wajah ini aman? Apakah ada kemungkinan disalahgunakan? Pihak Interlink menegaskan bahwa semua data wajah telah dienkripsi dengan standar tinggi dan tidak dibagikan ke pihak ketiga. Namun, skeptisisme tetap ada. Kita tahu, isu privasi adalah masalah global yang selalu menjadi sorotan, terutama ketika melibatkan biometrik. Jadi meskipun Interlink menawarkan solusi inovatif, mereka masih punya pekerjaan rumah besar. Bagaimana membangun kepercayaan publik bahwa teknologi ini aman, transparan, dan benar-benar melindungi data penggunanya. Masa depan identitas digital Web 3. Jadi, setelah kita bahas dari berbagai sisi, mulai dari airdrop, pendanaan strategis, roadmap ambisius, hingga tantangan yang mereka hadapi, bisa kita simpulkan bahwa Interlink bukan sekadar proyek kripto biasa. Interlink adalah sebuah proyek Web 3 yang menggabungkan blockchain, kecerdasan buatan, dan identitas digital. Dengan sistem token ganda ITLG dan ITL, mereka tidak hanya membangun sebuah koin, tetapi sebuah ekosistem yang berfokus pada proof of personhood, pembayaran terdesentralisasi, dan pengembangan aplikasi mini berbasis blockchain. Potensinya jelas sangat besar. Visi mereka untuk mencapai 1 miliar identitas terverifikasi secara global bukanlah visi kecil. Namun tentu saja, masih ada risiko dan tantangan, mulai dari privasi data wajah hingga bagaimana publik menilai keberlanjutan model bisnis mereka. Jika dibandingkan dengan P-Network, keduanya sama-sama membangun hype besar lewat komunitas dan distribusi token gratis. Bedanya, Interlink mencoba membawa pendekatan yang lebih jelas melalui integrasi blockchain, AI, dan sistem identitas terverifikasi sejak awal. Karena itu, banyak yang menyebut Interlink sebagai proyek yang bisa melengkapi atau bahkan melampaui jejak P-Network di sektor Web 3. Sekarang, pertanyaannya, apakah Interlink benar-benar bisa menjadi solusi identitas global Web 3 dan menyaingi popularitas P-Network, atau ini hanya hype sesaat seperti banyak proyek lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi dari komunitaslah yang membuat channel ini hidup dan bermanfaat. Kalau video ini membantu menambah wawasan kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang juga tertarik dengan dunia kripto, P-Network, dan Web 3. Karena semakin banyak yang paham, semakin kuat juga komunitas kita dalam menghadapi era digital yang baru ini. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go.